namanya juga hidup, namanya juga manusia ya, kadang-kadang dinamis, itulah ya, gampang berubah, ada perubahan dan pasti selalu berubah. Di Readingan Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini kita bakalan baca apa sih kira-kira yang nyata terjadi ya, dan kamu gak sangka gitu kan deket-deket ini apa, coba ya kita lihat ya. General reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau terbuka ya, ngelihatnya atau ngedengernya bukan dari satu sudut pandang aja gitu, tapi dari sudut pandang yang luas ya, mau lah ya terbuka, ngelihat dari positif side-nya, sudut pandang yang positif teman-teman ya. Lalu timeless reading, jadi kalian boleh kapanpun dengerin, kapan aja, dimana aja, bersama dengan siapa aja ya. Merapat, let's go ya teman-teman ya. Sama seperti di readingan sebelumnya ya, kita bakalan bagi menjadi 3 story ya, 3 cerita. Kalian gak perlu pilih card, gak perlu pilih ceritanya kayak gimana, gak perlu pilih juga storynya seperti apa, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 1 dari 3, 2 dari 3, atau bahkan 3-3-nya ini adalah cerita kamu semua dan terjadi nyata dalam kehidupan kamu. Tapi semoga yang baik-baik ya teman-teman ya. Kalaupun ya yang terjadinya kurang baik dalam kehidupan kamu ya, prosesnya atau kejadiannya kurang baik, yang kamu rasa kurang baik, pasti akan ada hikmah yang baik ya. Alright teman-teman, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright ya, kita baca. Dan buat teman-teman yang mau mengendaki konsultasi private ya, private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, let's go, segera menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku tentunya ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang masih belum pada tahu ya, Oracle Card Indonesia Soul Story ini punya channel yang lain ya sebelum ini ya. Udah ada Oracle Card Indonesia aja, tanpa Soul Story, Oracle Card Indonesia ya. Jadi kalau misalkan kalian menuju ke komunitas itu biasanya ada keterangannya di setiap postingan kata-kata wisdom words ya, setiap hari itu ada Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story. Nah itu 2 channelnya Oracle Card Indonesia. Oke teman-teman, langsung yang belum pada subscribe silahkan langsung subscribe. Thank you yang udah pada subscribe ya. Alright, sekarang kita baca di story yang pertama ya, di story yang pertama buat kamu. Tentang apa sih ini ya? Kita coba lihat tentang apakah, tentang kita. Tentang apa? Oke, tentang apa? Ada reality. Oke, ini ceritanya agak sedikit kudu tarik nafas yang panjang gitu kan ya. Hembuskan pelan-pelan ya, jangan gak dihembuskan. Oke, ini ceritanya tentang suatu kenyataan nih teman-teman ya. Tentang apa? Tentang sesuatu hal ya, satu kenyataan yang mesti ditelan gitu kan ya. Tentang apa? Tentang satu ikatan yang selama ini mungkin gak jelas dan pada akhirnya bisa sangat jelas sekali ya tentang hal ini. Jadi tentang hubungan yang selama ini kamu jalani dan ikatannya gak jelas ya, tapi kamu gak bisa move on dari sana gitu. Dan tetap aja mau diseriusin juga gak bisa, mau di gimanain juga gak bisa gitu ya. Ini hubungan yang benar-benar kamu tunggu udah lama gitu kan. Tunggu bukan karena dia pergi ya, tapi bisa jadi kalaupun orangnya ada di sekitaran kamu ya, ini ikatannya benar-benar gak jelas gitu, benar-benar on off ya, benar-benar, tapi kamu gak bisa move on dari sana gitu. Dan ini benar-benar capek ya, bener-bener sangat mencapekkan ya, bener-bener butuh effort banget ya, bener-bener butuh effort untuk menjalaninya sampai kamu pada akhirnya menyerah. Jadi ya yang tentang hal-hal seperti itu loh teman-teman ya, tentang hal-hal yang seperti ini. Hubungan yang capek, hubungan yang ikatannya nggak jelas gitu kan ya, yang nyata kamu bakalan tahu gitu kan, yang kamu nggak bakalan sangka gitu, oh ternyata akhirnya diperjelas gitu ya, cerita seperti ini. Lalu ada Blood Angel ya.
ada blood angel. Ini juga sama nih teman-teman ya, hal yang nyata terjadi gitu kan ya, tentang hal seperti ini ya, tentang hal dimana kamu harus belajar untuk melepaskan hal-hal yang lama gitu kan ya, berharap untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru gitu. Cuman memang untuk mendapatkan atau siap membuka hati gitu kan, kamu butuh melepaskan dengan ikhlas gitu kan, melepaskan dengan memang benar-benar ya sudah gitu. Ya sudah, ini butuh proses teman-teman ya, butuh proses. Ini nggak gampang. Jadi jangan ada yang bilang bahwa enak ya ngomong gitu, gampang. Emang nggak gampang gitu. Itu sebabnya kita selalu mengingatkan setiap hari ya. Bahkan mungkin bukan hanya Oracle Card Indonesia Soul Story aja gitu kan, tapi teman-teman di sekitarnya kamu gitu kan udah mengingatkan kamu juga bahwa ini nggak gampang. Kalaupun kamu mau mengikhlaskan ya, ini butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Kalau kita bicara mengenai emosi dan perasaan, tentunya ini berat ya, berat. Karena emosi dan perasaan satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda ya. Itu sebabnya untuk satu orang mungkin gampang lah kayak gitu, cari aja yang lain gitu kan. Untuk satu orang yang lain, ya kamu sih ngomong gampang, susah banget kalau apalagi udah ngomongin tentang perasaan dan bla bla bla. Jadi untuk satu orang dan orang yang lainnya versinya itu berbeda-beda ya, seperti ini. Tentang apa ya, tentang ini semua ya teman-teman ya. Lalu ini sebenarnya yang ini akan bawa hal positif atau negatif sih buat kamu ya. Kita coba lihat di sini teman-teman ya, akan membawa hal yang seperti apa. Ini akan membawa hal yang sangat positif sekali buat kamu teman-teman ya, sangat positif, pakai banget ya. Ada Mercury di sini, ada pengaruh Mercury di mana ini mengindikasikan hal-hal positif yang bakalan terjadi ya, dengan hal-hal yang nyata bakalan terjadi ya dalam kehidupan kamu, tentang pada akhirnya jelas gitu kan ya ikatannya gitu kan. Dan hubungan-hubungan yang selama ini menggantung yang gak ada ujungnya itu benar-benar akhirnya ada ujungnya, dan akhirnya kamu tahu gitu, akhirnya hubungannya nggak gantung karena memang akhirnya kamu ngerti gitu loh apa yang harus kamu lakukan. Terjawablah gitu kan, terjawablah semua hal yang nggak jelas, yang gantung selama ini gitu. Ini bakalan terjadi dalam waktu dekat nggak sih gitu ya, bakalan terjadi dalam waktu yang dekat atau tidak ya. Ini ada cerita Saturnus di sini. Masih lama teman-teman ya, cuman memang kamunya sendiri akan selalu berusaha mencari tahu, selalu berusaha untuk gimana caranya supaya cepat kelar, supaya cepat ngerti, supaya cepat jelas gitu loh ya. Kamu berusaha terus-terusan gitu kan untuk mendekat, mencari tahu dan berusaha untuk tahu ya, seperti ini ceritanya. Jadi kalau misalkan kejadiannya bakalan dalam waktu dekat ini nggak deket-deket amat ya, tapi kamu akan berusaha terus menggali dan menggali gitu, seperti itu. Nah, siapa aja yang bakalan terlibat ya? Siapa aja yang bakalan terlibat? Orang-orang yang di sekitarnya kamu yang sebenarnya udah pada tahu gitu kan ya. Orang-orang yang di sekitarnya kamu yang memang ya pada akhirnya itu sebenarnya udah ngerti, tapi ya pura-pura aja nggak tahu gitu, padahal udah ngerti juga gitu ceritanya tuh kayak gimana. Yang terlibat sih seperti itu ya. Nah, orang-orang sekitarnya kamu udah pada ngerti. Terus abis gitu juga nih ada cerita-cerita Merciful Mother of Jamal ya. Merciful Mother of Jamal ini apa yang selama ini kamu ibaratnya kamu tahu, kamu gali terus-terusan gitu kan ya, pada akhirnya membuahkan hasil satu demi satu, akhirnya terkuak gitu kan, menjadikan sebuah hal yang tadinya tertutupi mulai terbuka satu persatu. Hal yang tadinya nggak jelas gitu kan ya, benar-benar bisa jadi jelas gitu ya, berhubungan dengan orang-orang sekitarnya kalian juga ya, sekitarnya kamu ya teman-teman ya, seperti itu sih ya. Ya, kayak begini, kamu memang udah memprediksi sih ya dari awal. Sebenarnya kamu udah tahu, kamu memprediksi, cuman memang ada beberapa hal yang nggak bisa dibuktiin, akhirnya kamu dapat bukti ya, seperti ini. Oke, lalu gimana sebaiknya mengatasinya gitu, bagaimana sebaiknya mengatasi hal-hal yang bakalan terjadi ini ya.
tidak perlu menyalahkan siapa-siapa ya, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, entah itu adalah orang yang bersangkutan gitu kan ya, atau orang-orang sekitarnya kamu ya, nggak perlu. Hidup kita ya mau jadi seperti apa, mau kayak gimana, ketemu dengan siapapun ya itu tergantung dari diri kita sendiri. Semakin kita berubah ke arah yang jauh lebih baik, semakin kita banyak introspeksi diri, merefleksikan yang terjadi dalam dirinya kita, semakin akan baiklah pula gitu ya. Mungkin ya menuju ke arah baiknya ini butuh waktu atau butuh proses, tapi pasti akan mengarah ke arah kebaikan. Jadi berhenti nyalain siapa-siapa untuk hidup kamu yang mungkin gak sesuai gitu kan ya. Berhenti nyalain siapa-siapa, tapi lebih banyak refleksi ke dalam diri aja. Alright teman-teman ya. Oke, ini adalah story yang pertama ya, story yang pertama buat kamu ya, untuk hal-hal yang nyata terjadi yang kamu gak sangka ya deket-deket ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke story kamu yang kedua ya. Story kamu yang kedua sekarang kita baca. Tentang apa sih ini ya? Di story yang kedua ini tentang apa? Tentang cinta lagi-lagi ya, tentang cinta. Tentang cinta. 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 Cinta, harapan dan ku terbawa dalam kisah yang lama. Oke. Tentang apa? Tentang cinta ya. Lagi-lagi cinta dan cinta lagi, tentang relationship, tentang cinta, tapi bukan bisa jadi bukan hanya tentang relationship ya, tapi intinya adalah tentang cinta ya. Tentang cinta dimana kamu mungkin selama ini selalu bermain sebagai seorang korban, bahwa kamu yang dikorbankan, bahwa kamu yang ditinggal, bahwa kamu yang begitulah, beginilah, begitulah gitu ya. Cerita-cerita yang seperti ini tentangnya, tentang cinta yang dikorbankan, tentang cinta yang pernah dikhianati gitu kan ya, tentang masa-masa dimana gelap banget ya, tentang hal-hal seperti ini di story yang kedua ya. Lalu hal positif atau negatif yang akan terjadi ini ya teman-teman ya. Oke, Sun ya, sebenarnya adalah tentang hal yang positif yang kalau yang terjadi kalau ada Sun kayak gini ya, bisa saja ini adalah hal-hal yang positif yang akan terjadi ya, setidaknya ini buat kamu. Lalu bakalan terjadi dalam waktu dekat gak sih ya? Oke, bakalan terjadi dalam waktu dekat teman-teman ya. Dekat ini adalah hasil dari kesabaran yang kamu udah tunggu-tunggu selama ini gitu kan ya. Terbuka lah ya gitu, karena mungkin aja nih cerita-cerita tentang apa yang selama ini terbuka lah ya, yang kamunya dikorbankan, merasa dikorbankan gitu ya, merasa dikorbankan dalam sebuah hubungan, merasa diperlakukan gak adil gitu, akhirnya seperti terbuka gitu. Jadi bener-bener ternyata masalah cinta ini gitu kan, masalah cinta ya, ini bisa saja menyakiti gitu kan, bisa saja menyakiti kamu, bisa saja menyakiti orang-orang di sekitarnya kamu. Nah, siapa aja sih yang bakalan terlibat gitu ya, siapa aja yang bakalan terlibat? Kita coba lihat di sini. Transformation. Oke. Alright, siapa aja yang terlibat? Ada kartu transformation di sana ya, which is ini berhubungan dengan perubahan ya, perubahan. Tapi kalau misalkan ditanya siapa sih yang terlibat gitu ya, tentunya kamu dan dia pastinya ya, dan enggak cuman kamu berdua aja gitu kan ya, karena ini bisa jadi adalah hubungan yang tidak semestinya ya, tidak semestinya, hubungan yang berbahaya, hubungan yang benar-benar banyak rahasia gitu ya, seperti ini. Wah, kita menuju ke arena yang berbahaya ya. Seperti ini, jadi kayak yang terlibat kalian berdua gitu kan ya, kalian berdua aja, karena memang yang tahu sebenarnya kalian ini adalah hal yang ada salah satu kemungkinan ya dari kalian ini yang nggak ngerti bahwa ternyata salah satunya sudah punya pasangan. Akhirnya terbukalah gitu kan ya, akhirnya terbukalah
yang membuat pada akhirnya kamu jadi drain secara energi gitu kan, dan benar-benar terlihat jelas banget gitu pada akhirnya gitu, seperti itu. Dan emosi ya beradu gitu. Yang paling berat itu sebenarnya adalah perang melawan diri sendiri, konflik batin sendiri, itu yang bikin capek, itu yang bikin never ending story teman-teman ya, seperti itu. Nah, yang terlibat adalah kamu, emosi kamu, dia, dan emosinya dia ya, seperti itu. Lalu bagaimana sebaiknya cara mengatasinya? Gimana caranya mengatasinya? Gak perlu dihadapin dengan emosi teman-teman ya, karena emosi itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Yang ada malah justru menuju ke jurang yang benar-benar dalam banget sampai kita nggak bisa kemana-mana lagi gitu kan, benar-benar gelap banget gitu ya. Lalu juga nih, hubungan itu kan bukan hanya mengenai kamu aja dan dia aja, ada banyak hal gitu kan, baik itu internal maupun eksternal. Nah kalau hubungan kamu ini adalah hubungan yang berat dan butuh kekuatan daripada hubungan yang biasa, tanya sama diri kamu sendiri, sanggup gak kamu ngejalaninnya gitu kan. Padahal ini hubungan yang mungkin berbahaya buat kamu sendiri, mungkin berbahaya juga buat orang lain gitu kan. Kalau kamu rasa ya plus minusnya itu membawa hal-hal yang baik buat kamu gitu kan ya jalanin gitu, tapi ada konsekuensinya pastinya gitu kan, ada resikonya pastinya. Tapi kalau misalkan kamu nggak yakin bahwa ini adalah hubungan yang nantinya dengan seperti ini terbuka satu persatu bahwa kebaikan buat kamu, ya terbukanya pada akhirnya kamu memantapkan diri untuk ya udah gitu, selesai gitu kan, kamu mempertimbangkan baik dengan baik-baik, karena buat ngejalaninnya aja udah bener-bener drain banget gitu kan energinya kamu, ya sudah gitu kan, pilihlah dengan bijaksana. Ibaratnya seperti itu ya teman-teman ya, ibaratnya seperti itu cintanya kamu nih, ceritanya kayak begini. Di story yang kedua ya, di story yang kedua buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke story yang ketiga. Story speak softly love. Oke ya, di story yang ketiga. Story yang ketiga buat kamu. Ini tentang apa sih yang bakalan terjadi, ini tentang apa? Intinya nih apa? Kayak yang kamu gak sangka ini ya. Tentang emosi dan perasaannya kamu. Tentang emosi dan perasaan yang selama ini kamu tutupin. Ini terlalu banyak ya. Oke, tentang emosi dan perasaannya kamu yang selama ini kamu tutupin ya, kamu pendem sendiri ya. Seperti itu. Lalu juga ada Star Mother Archis. Kalau tentang apa ya, tentang emosi kamu, tentang rahasia-rahasia yang kamu gak ketahui selama ini, tentang perasaan-perasaan yang sebenarnya insecure ya, insecure. Jadi benar-benar ini ada rahasia-rahasia ya yang mungkin kamu pingin ketahui gitu kan, yang membuat kamu kayak insecure gitu teman-teman ya, merasa gak aman. Seperti itu, dan selama ini kamu mencoba untuk menganalisa, menyambungkan benang merah dan seperti apa, tapi kamu nggak dapat gitu, dan akhirnya ya kecapean kamu ini sampai berada di titik ya udah deh gitu, akhirnya malah tahu gitu kan, malah tahu tentang keraguan yang ada di hati kamu, emosi dan perasaannya kamu, tentang sesuatu hal yang kamu tutupi ya selama ini, tentang sesuatu hal yang kamu heran gitu loh, apa ini gitu ya, seperti itu. Lalu hal ini positif atau negatif sih yang bakalan terjadi, ini hal-hal yang positif atau negatif? Kalau dilihat di sini ya, ini adalah sesuatu yang memang kamu tunggu dan kamu nanti. That means ini mengarah ke arah yang positif ya. Pada akhirnya jadi terbuka semuanya. Pada akhirnya kamu jadi ngerti gitu. Terjadi dalam waktu dekat apa enggak ya? Terjadi dalam waktu dekat apa enggak? Bisa jadi agak sedikit lebih lama ya teman-teman ya, agak sedikit lebih lama karena memang harus digali lagi gitu kan, harus benar-benar harus benar-benar banget gitu. Ini satu rahasia memang benar-benar banget rahasianya. Nah, ini siapa yang terlibat ya? Siapa aja yang terlibat? Orang yang berkomitmen dengan kamu. Orang yang punya komitmen dengan kamu. Bisa jadi pasangan kamu juga bisa ya. Tapi yang jelas ini orangnya punya komitmen sama kamu. Ada the impossible made possible ya. Tentang hati dan tentang perasaan. Jadi siapa yang terlibat adalah orang yang punya komitmen dengan kamu ya,
seperti itu, dan dekat sih ya, dekat sama kamu ini selalu battle sih. Artinya kayak di depan tuh kamu kayak biasa-biasa aja, padahal di dalam diri itu banyak pertanyaan dari rahasia-rahasia yang selama ini tertutupi ya, karena memang ada perasaan di sini kamu terluka sama cinta gitu kan, terluka, terus kamu selalu ragu-ragu dengan hubungan yang kamu jalani ini dengan orang yang komitmen sama kamu ini ya, karena banyak hal yang kamu nilai tadinya A ternyata B gitu ya. Ya. Jadi kamu seperti takut ya kalau misalkan penilaian kamu tuh salah. Nah seperti itu, karena kamu pernah terluka dan kamu tuh gak mau lagi gitu, seperti itu ya. Yang terlibat adalah kamu ya, orang yang berkomitmen dengan kamu ya, seperti itu. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah gimana sebaiknya ya mengatasinya, bagaimana cara mengatasinya. Oke. Ini lebih kepada mengatasi dengan jangan gini, ada gak sih kemungkinan dalam satu hubungan itu jenuh atau bosen? Pasti ada gitu kan. Nah caranya adalah bukan dengan mengalihkan ke orang lain gitu ya, bukan, tetapi ayo cari cara gimana supaya dua-duanya ini kuat lagi gitu kan, kuat lagi sehingga nggak yang namanya meleng ke kanan dan ke kiri. Ingat bahwa yang namanya perselingkuhan, bahwa yang namanya apa ya, memang itu berhubungan dengan masing-masing orang, tapi tetap ya yang namanya satu hubungan, kekuatan dalam satu hubungan itu bisa kuat apa enggak itu tergantung dari dua orang, bukan hanya satu orang aja. Kita bisa ketemu dengan penipu, pembohong gitu kan ya, pengkhianat ya, pasti dalam dirinya kita juga ada ketakutan di sana gitu kan, ketakutan aduh nanti kalau misalkan aku dikhianati gimana ya, kalau aku dibohongin gimana ya, aku takut kalau misalkan itu berulang lagi, malah terulang lagi gitu kan. Tapi ketika kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain, walaupun mungkin gitu kan ada potensi-potensi kita disakiti atau kita dikhianati gitu, tapi kita bisa melihatnya dengan sudut pandang yang lain bahwa oke, berarti cukup sekian nih ya karma yang aku sama kamu, cukup sampai di sini ya, aku belajar banyak dari hal ini dan ya sudah gitu. Artinya banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa kita lihat dari sana gitu ya. Jadi ya tetap teman-teman, kalau misalkan kita bilang bahwa hubungan itu kamu yang salah, kamu yang begini atau begitu karena kamu banyak rahasia dan sebagainya, seseorang bisa merahasiakan sesuatu hal dari kita pasti ada sebabnya ya kan, yang menjadikan orang tersebut mungkin nggak bisa bicara atau nggak nyaman untuk membicarakan hal tersebut karena mungkin ada beberapa hal yang membuat dia nggak nyaman ketika berbicara dengan kita. Nah ini dia, kita juga mesti belajar untuk introspeksi diri ya, kita juga mesti belajar untuk introspeksi diri. Jadi perhatikan juga untuk membenahi yang namanya komunikasi gitu kan ya, memperhatikan hal-hal yang sifatnya ilusi gitu, mungkin kenyataannya seperti itu gitu, tapi ada hal-hal yang mungkin ditambahin bumbu-bumbu ya sehingga menyebabkan kamu kayak ketakutan sendiri kayak gitu. Nah ayo belajar merawat satu hubungan ya teman-teman ya. Dan kadang-kadang gini, ketika kita mau berbuat baik sama pasangan ya, sama orang yang kita sayang, mungkin kita gak mau nyakitin dia. Sebaliknya pun juga kayak begitu, mungkin dia dengan cerita ini akan nyakitin kamu dan pada akhirnya dia memilih untuk tidak bercerita. Nah ini dia, baik di persepsinya kamu dan baik di persepsinya dia itu masing-masing sendiri-sendiri. Karena apa yang menurut kita baik ya belum tentu juga menurut orang lain baik. Sebaiknya seperti itu ya, sebaliknya. Nah ini dia, kadang-kadang saking sibuknya melakukan yang terbaik buat pasangan kita malah nggak melibatkan dia. Sebaliknya pun juga kayak begitu gitu kan. Kita sayang sama orang ya, kita mau yang terbaik buat dia, tapi sayangnya baiknya ini beda-beda teman-teman ya. Akhirnya malah jadi miskomunikasi, malah jadi lelah, malah bikin capek ya, karena dua-duanya merasa sudah melakukan yang terbaik ya, tapi merasa nggak dihargai gitu kan karena melakukan kebaikan ini. Nah padahal ini dia ya, ayo belajar untuk saling melibatkan gitu kan ya. Kalau nggak malah jadi complicated, malah jadi mengundang pemikiran yang enggak ya. Nggak ada kata terlambat ya, nggak ada kata terlambat. Jadi kalau emang mau belajar ya ayo ya belajarlah, buka dirinya ya. Kalau memang masih bisa diselamatkan ya selamatkanlah ya, seperti itu. Lakukan kegiatan bersama yang mungkin positif, kreatif ya, barengan sama pasangan supaya nggak bosen ya, sama-sama lah ya, berusaha bersama ya, seperti itu sih. Di story yang ketiga ini agak sedikit panjang agak sedikit panjang
ya, mengenai rahasia-rahasia yang mungkin selama ini ditutupi ya, dan akhirnya satu demi satu terbuka gitu ya tentang emosi dan perasaan. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, apapun yang terjadi ya terjadilah ya, benar teman-teman ya. Apapun yang terjadi terjadilah, karena waktu tuh nggak bisa diputar lagi ya, nggak bisa dibalikin lagi. Pasrah bukan berarti kamu menyerah. Berusaha ya, bukan berarti kamu harus memaksa. Tetap semangat teman-teman ya, apapun yang terjadi, stay waras barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story. Dan buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang pertama, Oracle Card Indonesia tanpa Soul Story ya, ayo segera menuju ke sono ya, karena di sana dibagi menjadi 12 zodiak ya. Alright teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story dengan cerita yang berbeda dan pemahaman yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.